Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Be Eliza Dwi Fatmi dari kelas 1B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari keterampilan membaca, yaitu mereview buku dengan judul Lelaki Buaya Darat. Baik, langsung saja ke identitas buku, yaitu penulis Nina Ardianti, penyuting Christian Simamora, penata letak Ahmad S., desain cover Riri Sarjono, penerbit Gagas Media, Jalan Haji Montong nomor 57, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, distributor tunggal Transmedia. Cetakan pertama itu tahun 2007. Sekian identitas buku dari judul Lelaki Buaya Darat. Saya akan melanjutkan review buku ini, yaitu sinopsisnya dari buku ini, yaitu ada seorang perempuan yang bernama Fai. Dia itu bisa dibilang kehidupan percintaannya itu buruk. Jadinya si Fai ini mempunyai beberapa teman, dan teman-temannya ini ingin menjodohkan si Fai ini dengan cowok-cowok lain. Tetapi si Fai ini sudah trauma atas kehidupan cinta yang sebelumnya gitu kan. Terus jadinya si Fai ini menganggap semua cowok itu sama gitu kan. Jadinya si Fai ini tidak ingin lagi dijodoh-jodohkan oleh temannya, karena si Fai ini sudah trauma atas percintaan yang pada sebelumnya. Hal apa yang menarik dari buku ini? Jadinya menurut saya hal yang menarik dari buku ini mulai dari covernya, dimana covernya itu gambar buaya. Terus judulnya itu Lelaki Buaya Darat. Jadinya pas saya lihat ini buku kayak menarik gitu untuk dibaca, karena dari judulnya yang menarik dan bukunya cover dari buku ini juga menarik gitu kan. Jadinya saya tertarik untuk membacanya itu mulai dari covernya gitu. Dan isinya juga seru untuk dibaca, soalnya kita kan remaja gitu, udah mengenal tentang apa itu pacaran, percintaan, dunia percintaan kan. Jadinya saya tertarik untuk membaca buku ini. Baik, hal yang menarik dari buku ini juga, dia ada sisi positifnya. Ceritanya itu ada yang positifnya, di mana kita bisa belajar mengenal cowok terlebih dahulu jikalau ingin menjalin hubungan bersamanya gitu kan. Ya gitu, menurut saya hal yang menarik dari buku ini. Baik, kekurangan dari buku ini itu adalah di dalam isinya, di mana si penulis ini menggunakan bahasa atau kata-kata yang susah untuk dipahami menurut saya. Jadinya itu sih kekurangan dari buku ini. Banyak sekali yang saya temui di dalam buku ini menggunakan bahasa atau kata-kata yang susah untuk saya pahami. Itu saja sih kekurangannya. Kelebihan dari buku ini itu adalah di isinya, dimana tadi kan di kekurangan itu saya menyampaikan dari isi, jadinya kelebihannya juga saya ingin menyampaikan isinya, dimana isinya itu kita bisa memetik nilai positifnya. Jikalau misalkan kita ingin menjalin hubungan bersama cowok atau lelaki, kita bisa mengenal terlebih dahulu sebelum kita menjalin suatu hubungan bersama dia. Dan kita harus mengenal bibit bebet bobotnya itu sebelum kita bersama dia, karena kita tidak menyesal di akhir, oh ternyata si cowok ini kayak gitu kan. Jadinya kita bisa mengenal terlebih dahulu si cowok ini gimana sih dia, latarnya gimana sih kan. Jadinya ketika kita menjalani hubungan bersama dia, kita tidak menyesal, karena kenapa? Kita kan sudah mengenal dia terlebih dahulu, dan kita sudah mengenal sifat dari si cowok ini. Jadinya kita udah mengerti bagaimana kita memposisikan diri ke cowok itu. Baik, saya sangat merekomendasi banget untuk para remaja yang ingin mengenal apa itu dunia percintaan dan apa itu dunia pacaran. Sebelum kalian terjun ke dunia percintaan, sebaiknya membaca buku ini terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalian bisa mengenal sisi lain cowok gitu. Dan di buku ini juga kita bisa memetik nilai positifnya jikalau ingin menjalin hubungan bersama cowok itu. Jadinya saya sangat merekomendasikan banget, ini buku sangat baik untuk para remaja dari usia 17 sampai seterusnya, dan agar kalian tidak menyesal mengenal cowok itu. Baik, komentar mengenai buku ini itu adalah
Buku ini sangat bagus menurut saya untuk kalangan remaja yang ingin mengenal dunia percintaan itu apa dan cowok-cowok itu kayak gimana. Kalian harus baca buku ini. Dan menurut saya buku ini sangat bagus untuk dibaca, terutama untuk yang susah move on. Jadinya kalian harus baca buku ini. Otomatis kalian akan lupa sama si cowok itu. Gitu aja sih komentar saya. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Baik, review buku tentang lelaki buaya darat sampai di sini saja. Dan jikalau saya ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.